Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Raffi, perwakilan dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, ada pengertian Pancasila. Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti itu batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 batu sendi atau Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni tahun 1945. Untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara, Pancasila dirumuskan berbeda-beda oleh para tokoh pada masa lalu dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sedangkan rumusan Pancasila yang secara konstitusional sah dan benar adalah rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ada sejarah perkembangan Pancasila. 1. Konseptualisasi Pancasila. Pancasila sebagai wujud kesepakatan nasional merupakan hasil eksplorasi nilai-nilai yang bersumber dari adat-adat, budaya, keberagaman, pemikiran, dan pandangan hidup seluruh komponen bangsa yang ada di muka bumi Nusantara dan meliputi kemajemukan dalam suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dalam konteks itu, maka Pancasila merupakan miniatur nilai kebangsaan secara totalitas yang sudah final dan harga mati. Kelahirannya berawal dari berbagai perkembangan dan perdebatan dari waktu ke waktu dan dari berbagai kajian, pembahasan, perumusan, hingga pengesahan yang melibatkan berbagai bentuk kelembagaan. Yang kedua, Pancasila masa Orde Lama. Pancasila di masa Orde Lama dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi yang meliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan ekonomi dalam negeri diliputi oleh kekacauan chaos. Demikian pula kondisi sosial budaya yang terjajah inlander menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Baru adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 dan 1966. Ketiga, Pancasila masa Orde Baru. Sejatinya pemerintahan Orde Baru berkehendak untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai titik kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kalau itu masih diliputi konflik perang dingin, situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau, dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional, seperti yang dilakukan oleh Soekarno. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis, diikuti dengan tripologi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, selasi, dan seimbang. Yang keempat, ada Pancasila dan Reformasi 1998. Pancasila lahir pluralitas keinginan masyarakat yang ingin memiliki tatanan sosial yang lebih menjamin kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang ditopang oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam satu wadah bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan gerakan reformasi Kamis 21 Oktober 1998 lahir dari suatu kebutuhan dan kerinduan masyarakat akan suasana lahir batin yang lebih menjamin
keadaan bangsa dan negara tertata kembali seperti cita ideal dan semangat awal pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Yang kelima, ada Pancasila pasca reformasi menuju rivalitas partisipatif. Pancasila merupakan wujud kontrak politik modern ala Indonesia yang bercirikan nilai-nilai universal yang monoteistik dan berfungsi sebagai ideologi dan dasar serta fungsi tujuan final bangsa Indonesia yang selalu berkesesuaian dengan waktu dan generasi. Pancasila tidak ada perbandingan di dunia ini. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak ada atau tidak akan eksis. Oleh karena itu, jika ada kekuatan yang melakukan penyimpangan secara sistematis dan mengarah pada perpecahan atau disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, maka Pancasila merupakan solusi terakhir bagi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan NKRI. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan. Gerakan reformasi pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru menyuarakan demokratisasi politik dan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Bagian kecil dari gerakan itu diantaranya adalah keinginan untuk menciptakan model baru pendidikan demokrasi yang berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan versi pemerintahan Orde Baru. Gerakan reformasi pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru menyuarakan demokratisasi politik dan penegakan hak asasi manusia. Bagian kecil dari gerakan itu diantaranya adalah keinginan untuk menciptakan model baru pendidikan demokrasi yang berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan versi pemerintahan Orde Baru. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga masyarakat maupun warga negara. Selanjutnya yaitu ada bab 2, peran Pancasila dan agama dalam membangun negara yang demokratis. Yang pertama ada perkembangan. Kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar, terutama berkaitan dengan gerakan reformasi, serta perubahan undang-undang termasuk amandemen Undang-Undang 1945 serta TAP MPR nomor 18 MPR 1998 yang menetapkan mengembalikan kedudukan Pancasila pada kedudukan semula sebagai dasar filsafat negara. Hal itu mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami krisis ideologi. Selain itu, pengaruh globalisasi pada zaman sekarang mengakibatkan pudarnya nilai-nilai murni Pancasila dari masing-masing individu. Yang kedua, yaitu ada hubungan negara dan agama. Indonesia adalah negara yang kaya dengan nilai luhur. Banyak nilai luhur dari berbagai budaya yang ada di Indonesia yang dikristalisasi menjadi satu kesatuan nilai, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar negara, ideologi, pandangan, dan falsafah hidup yang harus dipegang bangsa Indonesia dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh waktu. Yang ketiga itu ada Islam dan Pancasila. Ketika itu diadakannya Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur 16 Rabiul Awal 1404 Hijriah atau 21 Desember 1983 memutuskan sebuah deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Yang kedua yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dan Islam. Dan yang ketiga, bagi NU, Islam adalah akidah dan syariah.
meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Yang keempat ada penerimaan dan pengalaman Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalani syariat agamanya. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengalamannya yang murni dari konsekuen oleh semua pihak. Selanjutnya ada peran agama dan Pancasila dalam membangun masyarakat yang demokratis. Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi dari bangunan negara. Kuatnya fondasi negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuhan fundamen suatu negara berakibat lemahnya negara tersebut. Dalam pengolahan atau pengaturan kehidupan bernegara ini dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini harus tetap kuat dan kokoh serta tidak mungkin diubah berdasar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi, Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya itu ada bab 3, demokrasi antara teori dan praktik. Amanat paling penting pada momentum ini adalah bahwa manusia harus bebas dari segala jenis penindasan. Demokrasi adalah prinsip perlindungan hak-hak manusia sebagai warga negara. Dalam hasil penelitiannya, masyarakat yang mengamini konsep demokrasi dengan freedom, civil liberties, and citizen rights mendapat persentase yang sangat tinggi atau utama. Persentase yang kedua, konsep demokrasi harus memiliki lembaga demokratik yang melibatkan masyarakat, pemilihan suara terbanyak, dan transparansi pemerintahan. Pemahaman konsep demokrasi perspektif masyarakat ini menunjukkan bahwa makna demokrasi sangat luas dan bebas diinterpretasikan oleh masyarakat. Demokrasi universal, konsep demokrasinya adalah salah satu gagasan yang paling populer, tetapi cukup susah dijernihkan dalam pemahaman. Masyarakat mungkin saja mengenal demokrasi dalam sejarah yang sama atau dalam pemahaman definitif yang sama. Namun, pada tataran aplikatif, konsep ini akan dikembalikan kepada tafsir dan kebutuhan kontekstual. Demokrasi universal adalah istilah untuk mencari rangkuman prinsip-prinsip demokrasi yang berupa nilai sekaligus semua bentuk transformasinya. Artinya, istilah ini diniatkan untuk memberi penansaran epistemologis kepada siapapun yang ingin belajar konsep atau amal demokrasi, bahwa demokrasi mempunyai prinsip dasar tertentu yang berlaku universal. Artinya, ketika demokrasi berlakukan di lokalitas tertentu, ia tidak berarti khas menjadi lokal sepenuhnya, tetapi tetap menjaga prinsip demokrasi yang ada. Dengan demikian, demokrasi pada level prinsip adalah demokrasi penghormatan atas hak warga yang ada saat itu sangat mungkin berbeda dengan asosiasi makna yang berkembang sekarang. Karakteristik langsung dalam demokrasi Yunani ini bisa berjalan efektif dikarenakan wilayah yang terbatas dan sederhana, serta penduduknya sedikit kurang lebih tidak dari 300.000 jumlah penduduk. Demokrasi deliberatif atau bisa disebut dengan deliberatif demokrasi. Demokrasi deliberatif menjadi subjek dalam teori politik yang paling banyak pemikiran di kursus Habermas yang mensintesakan dengan konsep demokrasi. Namun, adanya demikian, ada banyak hal yang bisa diambil dari gagasan demokrasi yang dikembangkan di masa Yunani pada waktu itu, terutama yang berkenan dengan istilah-istilah umum, nilai-nilai moral yang menggambarkan hubungan antara negara dan warga negara, yaitu prinsip-prinsip universal pada dasarnya adalah prinsip scripta manen, yakni ide atau konsep yang pernah ditulis di masa terdahulu dan dianggap masih bisa dipakai di masa sekarang. Prinsip
Misalnya saja alasan yang ditemukan Aristoteles dalam bukunya Politik, bahwa demokrasi adalah cara yang buruk dalam mengelola negara, pada dasarnya merupakan alasan lokal. Sebagaimana diterangkan di atas, prinsip demokrasi universal tidak disepakati dan tidak diputuskan dalam aturan yang mengikat. Ada 42 filosofi yang berkembang pada saat itu adalah ucapan Thucydides bahwa penindasan yang dilakukan oleh satu faksi politik di satu negara adalah lebih buruk dibanding penjajahan di negara lain. Ada 43 demikian. Asas pertama dan utama sebagai tulang punggung demokrasi adalah penghapusan penindasan. Pericles sendiri dianggap sebagai penemu model kewarganegaraan baru. Demokrasi adalah penghapus penindasan. Pericles sendiri dianggap sebagai penemu model negara baru, yaitu dengan konsep kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, serta penghormatan atas hukum dan konstitusi. Satu prinsip liberatif asas kebebasan ini berlaku juga pemerdekaan manusia dari segala bentuk penindasan personal, kelembagaan, maupun institusional. Menjadikan ide kebebasan dalam demokrasi menjadi segala-segalanya. Kebebasan manusia sebagai individu mandiri yang berhak melakukan apapun adalah tujuan dari prinsip liberatif. Dasar pemikiran itu berasal dari pemahaman bahwa kebebasan individu adalah tonggak bagi kemajuan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan pencipta peradaban yang semakin bermartabat. Dalam hal ini, demokrasi berfungsi sebagai inspirasi kebebasan dan anti penindasan. Adanya teknis pengolahan kepuasan filosofi representasi adalah yang dimaksudkan dalam prinsip ini, bahwa kebebasan setiap warga negara harus diejawantahkan dalam bentuk penghormatan atas pendapat dan ekspresi mereka. Aturan yang biasanya dipakai dalam demokrasi sistem representasi adalah kekuasaan suara terbanyak. Mayoritas adalah yang berhak mengendalikan keseluruhan keputusan bernegara dan berbangsa. 48 dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang utama dalam sejarah kelahiran demokrasi universal adalah: pertama, adanya kegiatan penindasan baik yang dilakukan oleh penjajah luar maupun penindasan internal yang dirasa tidak sesuai dengan prinsip kebaikan. Jenis-jenis demokrasi langsung atau bisa disebut direct demokrasi. Budiarjo mendefinisikan demokrasi langsung dengan bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. 50 demokrasi langsung ini pada awalnya terdapat di negara kota Yunani kuno. Abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Karakteristik langsung dalam demokrasi Yunani ini bisa berjalan efektif dikarenakan wilayah yang terbatas dan sederhana, serta penduduknya sedikit atau tidak lebih dari 300.000 jumlah penduduk. Demokrasi deliberatif atau bisa disebut deliberatif demokrasi. Demokrasi deliberatif menjadi subjek dalam teori politik yang paling banyak pemikiran di kursus Habermas yang mensintesakan dengan konsep demokrasi. Selanjutnya ada bab 4 yang berjudul menanamkan kesadaran konstitusional dalam berbangsa dan bernegara, yaitu definisi konstitusi dan perundang-undangan. Ada dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kaitan dengan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah tersebut adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang yaitu constituer yang berarti membentuk. 89 maksud itu dari istilah tersebut adalah perbentukan, penyusunan suatu negara atau penyandataan berdirinya suatu negara atau proklamasi berdirinya suatu negara baru yang berdaulat.
Kalau itu dalam bahasa lain, konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cum berarti bersama dengan dan undang-undang berarti membuat suatu agar bisa berdiri atau menetapkan sesuatu. Sedangkan undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu grondwet. Kata ground berarti tanah atau dasar, dan wet berarti undang-undang. Nah, istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada undang-undang dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengikat cara-cara bagaimana satu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi konstitusi dan perundang-undangan. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang para pemerintah, menjamin hak-hak rakyat dan diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat menurut Bagirmanan. Hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan tersebut hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Pemerintah sebagai pemenang kekuasaan eksekutif dalam mempunyai 5 macam kekuasaan politik, yaitu yang pertama ada kekuasaan diplomatik, ada kekuasaan administratif, ada kekuasaan militer, ada kekuasaan hukum, kekuasaan legislasi. Nah, selanjutnya dalam paham konstitusi atau yang dimaksud dengan konstitusionalisme yang demokratis dijelaskan bahwa konstitusi meliputi yang pertama anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri atau yang dimaksud dengan independen. Yang keempat, dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau akuntansi publik sebagai sendi utama dari atas kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan konstitusi atau yang dimaksud dengan universal dan kasus Indonesia. Piagam tertulis dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah pasal 1, misalnya menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia yang lain. Pasal 44 ditegaskan bahwa mereka para pendukung piagam ini bahu-membahu dalam menghadapi penyelenggaraan di atas kota Yasrib atau Madinah. Seperti itu. Selanjutnya, pasal terakhir dalam pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesia adalah sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. 1. Piagam Madinah ini berarti sebuah kontrak sosial atau sosial kontak. 101 bila mengikuti teori modern, negara demokrasi dan trias politik oleh Jean-Jacques Rousseau. Perihal tersebut, Pactum Unius berdirinya sebuah negara antara anggota masyarakat dengan seorang yang dipercaya dan ditunjuk sebagai pemegang kedaulatan rakyat Madinah. 2. Piagam Madinah memberikan legitimasi kepada warga negara dan kewarganegaraannya yang berbasis pluralitas kebinekaan warga-warga dengan sebutan konsepsi alumanah sebagai negara bangsa nasional yang bersatu. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat atau kedaulatan rakyat kepada orang negara. Fungsinya yaitu sarana pengendalian masyarakat atau sosial simbol, baik dalam arti sempit hanya bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial atau ekonomi. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat atau yang dimaksud dengan social agreening atau social reform, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Selanjutnya ada mekanisme pembuatan konstitusi dan undang-undang. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk atau disusun oleh Dr. Sujionobi Triosopakai, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dimaksud dengan BPUPKI. Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dimaksud dengan PPKI menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi negara kesatuan Republik Indonesia dan kemerdekaannya. Dibicarakan dalam ucara proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian pada tahun 1950 saat bentuk negara Indonesia diubah kembali lagi dari bentuk negara Republik Serikat menjadi negara kesatuan yang kedua dengan ditandai penggantian KRIS
1949. Dengan diganti konstitusi baru dengan Undang-Undang Dasar sementara pada 1950 pada 5 Juli 1959 yang isinya yaitu membubarkan Majelis Konstitusi dan menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam menyelenggarakan ketenagaraan di Republik Indonesia yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Kedua, mengganti naskah Undang-Undang Dasar secara keseluruhan. Kelompok yang kedua ini, negara yang bersangkutan mengganti naskah konstitusi baru yang berlaku dengan naskah yang baru. Dan kebanyakan negara ini tatanan perpolitikannya bentuk mapan dan stabil. Biasanya masih terjadi jatuh bangunnya pemerintahan. Ketiga, sedangkan kelompok yang terakhir adalah negara yang melakukan perubahan naskah konstitusinya dengan cara terpisah dari naskah yang berlaku. Biasanya ini sering disebut dengan istilah amandemen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang ini Indonesia sudah melakukan perubahan yang keempat kalinya pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini dikembangkan kali pertama oleh negara USA. Menurut kelompok kami, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sebagian kelompok lain itu mengatakan berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 masih relevan dengan perkembangan politik Indonesia dan karenanya harus tetap dipertahankan dengan melakukan amandemen pada pasal-pasal tertentu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial politik dewasa ini. 6. Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen 1, 2, 3 berlaku pada tanggal 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi, perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.